Masih dianggap The Potters podcast terkece di planet bumi. Masa sih gitu? Gitu ya? Iya. Gitu ya? Oh, slogannya gitu ya? Slogannya gitu. Iya loh, di planet bumi dong. Dan kali ini bintang tamu kita adalah gitu ya. Dan kali ini guys, ya kan di depan gue nih ada vokalis aku sendiri, ya kan, Kiki The Potters. Vokalis tertampan di muka bumi. Nah, vokalis tertampan di muka bumi. Boleh dong. Kalah Babang Tampan dong ya. Kalah. Tuh Bang, ingat Bang. Aduh. Ini mikrofon begini kali ini. Oke, Ya kan? siap. Nah, posisi kan. Jadi to the point aja ya kan. Langsung aja. Banyak yang nanyain Ki, netizen nih, termasuk yang DM gua. Mungkin banyak juga yang pertanyaan-pertanyaan yang nggak lu ladenin. Biasanya gua ladenin sih. Yang muji nggak gua ladenin, tapi yang julid gua ladenin. Yang Biasa julid gitu. ya. Kalau muji-muji udah biasa ya. Udah biasa. Tapi apa ya? Gua tuh gini loh Ki, kalau gua jadi elu juga belum tentu mental gua sekuat elu sebenarnya. Masa sih gitu? Ya, kalau menurut gua sih nggak. Namanya zaman sekarang apa aja era sosial media, kita itu sebagai public figure itu kita dilihat sama orang, apalagi sosok ya. Terus kalau kita lagi membahas sesuatu yang kontroversi, itu pasti ada pro dan kontra, dan itu biasa. Yang kita lakukan adalah apa coba? Sabar. Oh, iya ya, nyikapin itu ya. Kalau kita dibawa emosi semua, kita ya itu di situ ada sumber fitnahnya luar biasa loh. Iya, pastinya gitu. Pasti sumber fitnahnya luar biasa. Kalau kita lagi menyuarakan sesuatu nih, pasti ada pro dan kontra. Berita-berita hoax. Berita-berita hoax yang mungkin gini loh, ada aja yang nggak suka sama kita, mau menggiring opini itu bisa aja tanpa data dan tanpa fakta. Iya. Kalau kita ladenin mereka semua, kita berarti ikutan bodoh juga. Karena mereka bersumber dari mungkin orang-orang yang bodoh. Kalau menurut gue sih gitu ya. Iya. Bukan berarti gue pintar, enggak juga. Bukan so pintar juga. Bukan so pintar. Ya dikit lah. Ki, apa teman-teman nanya nih Ki. Kenapa sih lu ikut menyuarakan kasus terbaru nih, ada kasusnya Isa Zega. Kenapa sih lu ikut menyuarakan ini dia, gitu? Salah satu manajer artis ya, transgender, ya kan. Ini bukan masalah gendernya, ini masalah hukumnya. Oke. Karena menurut gua sebagai public figure, dan kebetulan Isa Zega ini waktu formasi awal The Potters itu pernah ngundang kita nggak? Oh. Ngundang gua di acara salah satu mall. Waktu itu dia masih kerja di event organizer kalau nggak salah ya, dulu ya, udah lama banget sih. Isa Zega. Nah, gue tahu namanya dulu Diva. Oke. Ini orang Diva, dan salah satu gua artisnya waktu itu, artisnya yang diundang sama pihak mereka event organizer. Nah, salah satunya di situ yang bekerja adalah si Isa Zega. Jadi bukan sehari dua hari gua tahu Isa Zega. Walaupun gua nggak deket, gua nggak gabung sama komunitas mereka gitu kan, ya kan? Nggak sering nongkrong sama mereka. Cuma setelah kejadian ini, kejadian dia dipukul, itu kan heboh tuh di mana-mana, dan ada dugaannya, ada otak pelakunya. Di situ gua mulai menyuarakan. Oke. Gitu. Jadi gua pantau di IG tuh, postingan itu kan lu terus-terusan mantau terus tuh. Pantau terus sampai ke persidangan dan lain-lain tuh. Iya, harus di ini. Jadi gini, ada oknum-oknum yang gua dengar yang ingin mengaburkan ini masalah. Oknum-oknum ya, nggak tahu oknum netizen siapa. Sehingga masyarakat netizen ini rancu akan perkembangan kasus ini, dan tugas gua adalah meluruskan yang benar. Kita juga harus menghargai azas praduga tak bersalah, tapi indikasinya itu sangat kuat karena yang mengutarakan tuh pelakunya sendiri, ya bukan korbannya, pelakunya. Kan ini kan kasusnya 351 dan 353, penganiayaan dan penganiayaan berencana. Nah, berencana ini tugas polisi adalah sekarang tugas penegak hukum untuk mencari dengan bukti-bukti yang ada siapa pelaku otaknya. Oke. Yang menyuruhnya. Iya. Itu yang gue suarakan. Dia apa sih pelaku sendiri udah bilang sebenarnya di situ. Ini sebenarnya nggak ada. Sebenarnya
Apa sih kata urusan netizen? Lu urusannya apa gitu? Urusannya apa iya, ya? Lah, selalu itu pertanyaan itu selalu begitu. Sekarang kalau apakah ada dendam pribadi karena Nikita dulu pernah fitnah gua? Nggak ada. Kalau gua dendam dari dulu aja dong ya berantem ya. Iya. Nggak ada toh. Ini soal penegakan hukum. Jangan sampai di kemudian hari ini terjadi lagi. Itu maksud gua. Iya. Jadi kalau sudah disebutkan ya harap penegak hukum cepat-cepat memanggil lah gitu. Akhirnya kan Iya. dipanggil juga. Nanti diberi keterangan soal terbukti atau tidak terbukti nanti di pengurusan pengadilan. Iya, Kan ada buktinya, ada macam-macam buktinya. Nanti kan bisa dilihat secara fakta hukumnya. Ya, bener nggak nih, ya Nah, kan? Bener itu nggak dia. nih? Kalau pelakunya Ya ini. kan ada bukti, gitu. nggak mungkin Iya. nuduh orang sembarangan gitu Nggak loh. nggak mungkin. Kalau apa namanya sesuatu yang dilakukan tuh pasti ada sebab, ada akibat, ya kan? Ada Kita api, ada asap. sebagai warga negara Indonesia, boleh nggak kita meluruskan atau memberitahu yang fakta-faktanya? Boleh aja. Boleh-boleh aja. Boleh. Nggak dilarang kan undang-undang? Nggak dilarang dong. Jadi bukan- Kecuali kita menyebarkan data-data hoax Iya. atau tanpa data. Iya. Ya kan kalau gua upload itu kan surat dari polisian dan itu atas izin pelapor. Atas izin pelapor. Atas izin pelapor. Bahkan pelapor minta bantu Disuarakan. untuk disuarakan. Pelapor dia minta bantu. Bisa kita cross check di handphone gua nih ada Oke. semua. Pelapor yang minta bantu langsung tolong disuarakan. Oh, berarti langkah yang lo lakuin tuh benar sekali adanya. Sebenarnya kan kayak gitu. Artinya bukan mau mencampuri urusan orang berarti Iya, kan. jadi pelapor sendiri karena gue public figure juga dan gue punya followers dan ini bisa dikawal orang melihat. Iya, Jadi transparansi Tra- penegakan oke. hukum, transparansi penegakan. Iya. Biar gini loh. Kadang-kadang kan masyarakat nih kok ini lambat ya, Iya. kok ini cepet ya gitu kan. Kok kasus yang ini. Nah inilah tugas gua. Iya. Karena ini sudah diizinkan sama pelapor dan pelapor sendiri yang pengen ini dinaikkan, disuarakan. Oh. Ya berarti langkahnya udah benar. Ya, jadi Makanya netizen udah ini yang nggak tahu kadang-kadang sok tahu, Ya. berasumsi. Ini sekaligus menduga-duga. klarifikasi juga, Ki, ya kan? Ini Ya, sekaligus klarifikasi. whatever sih. Gua klarifikasi juga nggak minta makan sama netizen ya Iya kan. juga. Ya kan, ya penting yang selama itu benar dan gua nggak sebar hoax. Sebenarnya yang nggak Itu diketahui nggak ada netizen masalah. itu adalah soal apa namanya, lu itu ikut campur urusan orang. Ternyata faktanya adalah lu sudah si pelapor minta tolong lu untuk menyuarakan ini. Pelapornya gitu. kan ada dua nih. Satu si Isa Zega sendiri, kedua Pak Budi sebagai keluarga pelaku. Keluarga pelaku Iya. ini kan pelaku ini kan ada yang menyuruh katanya. Nah, keluarganya nggak terima dong pelaku ini dipenjara sendiri. Iya. Ya kan? Karena menurut bukti-bukti yang ada ini ada otak pelakunya. Jadi Pak Budi juga koordinasi dengan saya untuk menaikkan berita-berita ini, berita fakta-fakta sesungguhnya. Data dan informasi itu langsung dari pelapor. Dan saya sudah mendapatkan 100% izin dari pelapornya. Untuk menyebarkan data itu. Yes. Iyalah. Jadi udah bener lah langkah itu. Kebanyakan nih orang kan nilainya beda, Ki, ya kan? Ngapain sih nyinyir? Ngapain sih gini? Lemes Ya, banget itu sih itu gitu. dia karena ketidaktahuan ya. Dan kalau kita ini urusannya apa? Saya tidak dibayar kok. Ini sosial saja. Nggak ada kepentingan. Nggak Ya? ada kepentingan saya. Saya dulu pernah di politik, tapi saya bukan orang politik. Udah bukan orang politik Lu lagi. tau gak sih kita tuh dikirain pansos tau? Kita dikira pansos sama Ya orang-orang. terserah aja. Namanya netizen kan kita gini loh nggak. Kita tuh tidak bisa menutup mulut segitu banyak orang. Ya. Kalau langkah kita benar dan tidak merugikan orang lain, kita tutup kuping. Kita jalan terus. Dua tangan diciptakan buat apa? Buat nutup mulut orang nggak cukup nggak? Iya. Kita tutup kuping kita dan kita jalan aja. Iyalah. Imbasnya itu lo tau gak sih? Kemarin kita baru rilis single tuh. Ya, Terlanjur Benci. ya. Ya kan?
Banyak dislike-nya. Banyak dislike-nya Ki lagu. Ya. Gue langsung WA lu kan, WA lu. Ini imbas dari ini. Terus komentarnya kayak terorganisir gitu. Gimana tanggapan lu? Ya nggak apa-apa. Malah dislike kurang banyak ya. Kurang banyak. Gua kira pendukungnya 2 juta gitu. Ternyata cuma 1.000 doang nih. Si Niki ya 2 juta gitu ya. Bisa dislike atau segitu doang. Gak ada masalah kalau gua. Intinya gini, dislike or like itu gak masalah. Intinya kan kita gak bisa memaksakan selera musik orang. Iya sih ya. Dia gak suka sama personilnya kah, itu biasa aja menurut gua. Ya penting gini, itu hak lu, mau like atau dislike. Ataupun yang ada yang menyuruh lu dislike. Ya kan, rame-rame. Tapi dislike itu tidak akan menyurutkan langkah gua untuk menyuarakan kebenaran. Iya, benar. Gua akan dan tidak akan menyurutkan langkah gua untuk tetap berkarya. Betul. Karena yakin nggak, dimanapun, ibarat nih produser gua dulu bilang ya, jauhkan sifat sombong. Dan kalau lu tetap emas, tetaplah emas dimanapun lu berada. Iya. Itu pesan produser gua. Jadi jangan takut. Almarhum, Ya almarhum. Iya. Pak Hari Tasman dulu. Itu pesannya begitu. Pesannya begitu ke gua, dan itu gua terapkan insya Allah sampai sekarang gitu. Kebanyakan kan orang nggak tahu cerita masa lampau juga nih Ki. Ya kan, orang taunya itu sekarang popularitas apa namanya, lu tuh kan dikira pansos nih, ya kan? Atau The Potters deh secara keseluruhan nih, kita gara-gara mau rilis single, mau rilis lagu, pansosin jadi nyampur-nyampurin urusan orang, kebalik urusan orang, padahal kan nggak tahu cerita awalnya gitu kan. Ambilin gua minum ya. Iya dong, ngopi, Galeri 24RA. Aduh, kopi. Di depan ada kafe kopi guys. Ya, pokoknya lo harus mampir ke sini nih. Disediain kopi, gitaris the best ini, The Potters ya enggak. Kita minum ya guys ya, kita cobain ya. Kita cobain dong. Ini built in ya? Iklan ya. Built in. Mantap ya. Aduh, berasa banget guys. Galeri 2. Kurang aduknya enggak? Kurang. Susunya belum. Mantul. Kopi Latte Galeri 24RA. kita minum. Yo. Mantap. Itu double espresso. Waduh, habis nggak bisa tidur gue. Bahaya ya kan. Oh, yang gue minum nih kopi susu gula aren. Oke, siap. Itulah makanya gue balik lagi ke hal tadi. Apapun tanggapan netizen, nanti pada endingnya mereka akan tahu sendiri maksud gue sebenarnya apa. Iya. Cuman masalah waktu aja kok ini. Kalau gue sih, karena kita hari-hari kita sama-sama, ya udah tahu. Jadi kayak apa, karena kasus kemarin kan memang imbasnya ke IG gue juga tuh. Iya. Ya, karena imbasnya gue jadi apa di lo nggak komplain vokalis lo begitu gitu. Iya, kan? gue gitu-gituin tuh. Lalu bilangin ya sama vokalis lo tuh ya, gitu kan. Jangan lemes-lemes banget ya nggak? Bukan masalah lemes ya. Intinya gini, kalau lemes itu beda sama menyuarakan. Nah, gue tuh gini, waktu pas itu DM itu mulai muncul tuh waktu pas gue itu ngepost elo, gue tulis di post Instastory gue tuh begini, teruslah menyuarakan kebenaran. Tapi setelah di persidangan kemarin itu disebutkan namanya oleh polisinya, saksi polisinya, ya penyidikannya itu pada diam udah. Di IG gue langsung dari 100% tuh berkurang 95%. Komentar negatif. Langsung berubah jadi percaya. Karena postingan real itu ya, persidangan. Kemarin kan mereka bertanya, mana polisinya nggak ngomong? Iya, Diserang gue. Tapi setelah polisinya sendiri yang ngomong di persidangan bahwa itu akan semua yang terkait akan dipanggil, nama-namanya disebutin, itu stop semuanya. Dan itu hanya sekitar sisa 5% aja menurut gue ya. Iya. Karena sepi banget nih. Mana nih bala-bala Baygon nih? Gue bilang gitu kan. Bala-bala Baygon. Iya, kemarin dia ngikut nyebar fitnah, katanya
oh apa lo homo katanya kan, gitu-gitu kan, komentarnya kan ikut menyebarkan fitnah hoax tentang. Gue bilang, lu fitnah gue gimana pun nggak bakal berhenti untuk gue menyuarakan tentang kasus ini. Gue nggak takut, gue nggak takut, gue nggak minta makan sama kalian, dan itu fitnah semua. Terus cewek gue bilang, gak usah didengar. Dan untungnya cewek gue support juga. Terus aja selama itu benar. Udah punya cewek ya? Oh sayang. Adinda. Adinda. Ya pokoknya jangan dibahas. Stop. Jangan lanjut. Biasanya gue skip. Biasanya gue bisa kepancing tuh. Skip. Oke. Lanjut, jangan masalah pribadi. Nanti aja di belakang layar gitu. Jangan di podcast juga kali, ya kan? Iya, artinya ada cerita. Kalau kasusnya berjalan lambat tuh, ada kemungkinan di backing nggak sih kawan kita nih? Ada backing ya? Kalau menurut gua gini ya, gua banyak kenal polisi. Lo tahu kan? Lo tahu kan? Ya banyak lah teman-teman banyak teman-teman kita polisi, lawyer dari yang perwira menengah, yang dari bintara perwira menengah sampai ada perwira tinggi juga beberapa. Tahu kan? Tidak ada orang yang bisa kebal hukum di negara ini. Betul. Kita mungkin berteman, sah-sah saja berteman dengan siapapun. Itu mau polisi, tentara, PNS, musisi, seniman, namanya makhluk hidup adalah makhluk sosial gitu kan. Manusia gitu. Manusia adalah makhluk sosial gitu. Kita ini makhluk hidup. Manusia, makhluk sosial, bersosialisasi. Tapi tidak ada satupun warga negara di Indonesia kebal hukum kecuali orang gila. Iya, kalau orang gila gimana mau dihukum? Ya, kecuali orang gila. Kalau dia beranggapan dirinya kebal hukum, berarti dia gila, dia orang gila, dan tempatnya di rumah sakit jiwa. Betul toh? Iya dong. Jadi kalau menurut lu ada backingnya, gue pastikan ya, siapa yang coba-coba membentengi atau membackingi orang yang salah, maka ya dia gimana? Dia juga ikut bersalah gitu. Ya. Jangan mentang-mentang gini loh. Gue artis nih, gue Kiki The Potter nih, gue kenal sama ini, kenal sama Kapolda, kenal sama Kapolri misal, ya kan? Gue semau mau gue dapat dibenarkan? Tidak. Kalau salah ya salah. Salah ya salah. Terus gue nonjok orang, terus gue nggak dihukum. Terus gue nyuruh orang nyuruh apa namanya? Lu nonjok dia, terus gue nggak dihukum. Karena gue kenal salah satu pejabat di kepolisian. Nggak bisa begitu. Salah tetap salah. Intinya itu aja. Sesuai bukti nantinya, gitu. Misalnya seperti itu. Jadi menurut gue backing nggak ada lah orang yang bisa di backingin gitu. Nggak ada. Kalau kita mungkin aku ngaku ya. Ngaku ya. Ya kita buktikan nanti di pengadilan aja. Ya kan? Itu kan tupoksinya tugasnya ya pihak penegak hukum meng-cross-check bukti-bukti yang ada. Betul. Itu loh. Kalau ada pembela atau lawyernya wajar. Hak terlapor, hak terdakwa nantinya di persidangan itu wajar. Itu kan proses peradilan. Nggak bisa kita main hakim sendiri juga. Betul. Wajar dibela itu wajar. Pada saat proses pengadilan. Namanya lawyernya itu membelanya bukan membela yang salah. Ya kan, bukan membela tugas mulia kan lawyer ini kan. Sesuai tempatnya. Misalnya hukuman dia 4 tahun, ya 4 tahun. Ya kan, itu jangan sampai 7 tahun. Jangan sampai orang yang tidak melakukan difitnah. Itu kan tugasnya lawyer. Menurut saya. Tapi kalau dia benar salah, ya minta keringanan di pengadilan. Itu tugasnya. Lo tau gak sih kita ngobrolin ini tuh gue yang deg-degan tau gak? Kok gue berani banget gitu ya? Iya, jadi kayak apa ya, itu tadi openingnya tadi yang gue bilang kan. Gue tuh kebayang juga sih lo apa namanya tekanan yang lo rasain itu. Gue nggak merasa tertekan dan mungkin orang bilangnya ditekan ini Kiki bakal begini. Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak ada
gua tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Iya. Ya kan, tidak dukung siapa. Ini murni pengen penegakan hukum karena ini ada kasusnya sudah mencuat. Ayo dong, buktikan dong. Ayo dong, proses dong. Itu aja. Gitu ya. Kita ngobrolin The Potters boleh nggak sih? Boleh. Kalau The Potters kan nyanyi-nyanyi nih ya kan. Tadi season 1 kan gue nih ngambil sesinya nih dari panas dulu ke cooling down ya kan. Enggak panas sih enggak. Kita harus memberikan edukasi. Bukan merasa kita gini loh. Lu sok suci loh. Bukan. Iya, No. Enggak ada manusia ini. Kita bukan nabi. Gitu kan, kita manusia biasa gitu kan. Cuma kita ini dilihat masyarakat. Ya kalau jelek, maksud gua jeleklah sendiri. Jangan mencontohkan masyarakat yang nggak baik. Ya kalau misalnya salah ya minta maaf ke masyarakat. Itu aja pengen gua. Ya tapi wajar-wajar aja lah kalau seandainya dari fenomena atau kasus yang ada tuh kita menanggapi atau menyuarakan ya iyalah, kan. Itu menurut gue sih itu hak warga negara ya. Demokrasi kita, apalagi negara Indonesia kayak ini negara yang berdemokrasi gitu kan. Jadi selama itu tidak hoax, selama itu tidak opini yang membangun, ya bukan ngegiring-giring juga. Kritik yang kondusif itu dibolehkan, asal lo jangan fitnah. Itu aja. Kalau fitnah lo undang-undang ITE nanti kenanya. Tapi gue pantau juga kok Ki, yang lu share itu di media sosial Instagram itu semua adalah real kegiatan proses pengawalan itu gitu, pengawalan pengadilan ya. Proses hukum yang lu share itu benar-benar ada. Ya karena kan sudah ada korbannya. Kalau misalnya ada otak pelaku, ya harus dong dibuktikan gitu loh. Jadi bukan unsur yang ada. Jadi gitu ya guys. Jadi bukan mengada-ada, bukan yang kayak gimana makanya sampai detik ini sih gue masih yang dilakukan Kiki itu benar gitu. Benar dan sesuai sama apa yang gue tuh sampai kayak gini nih Ki. Loh, ada yang nanya ke gua kan, ngapain sih nggak Kiki gini kan? Gue bilang salahnya Kiki di mana ya, kata gua kan. Ketika dia menyuarakan kebenaran, dia bicara kebenaran, ya artinya yang benar-benar. Oh mungkin mereka bilang beranggapan gini nggak? Oh pernah punya masa lalu. Nah gitu. Itu apakah dendam pribadi? Selalu dihubung-hubungkan kan? Gitu. No. Kalau sifat dendam itu dipelihara. Bukan, gue nggak sirik sama Nikita. Ingat ya, gue nggak sirik sama Nikita. Dia mau punya apa, dia mau kaya, dia mau apapun itu hak hidup orang. Hak hidup orang. Gue nggak ada, karena gue pernah difitnah dulu. Lu jangan merasa paling bener dong, gitu kan? Maksud gue gitu loh. Iya, jadi kan gue bilang salahnya di mana? Intinya sih lagian Kiki juga nge-share juga di Instagram media doang. Dia tidak tidak diundang televisi pun tidak gitu bicara. Gue udah beberapa televisi yang undang gue untuk bahas kasus ini. Ya belum terus terang. No? Iya makanya jadi kayak intinya gue hanya ngomong di macamnya Idealis. Ya kan? Dia tempat-tempat yang netral gitu, nggak ditunggangi siapa-siapa gitu kan. Bukannya masalah TV nggak netral ya. Intinya gini. Gue nggak mau permasalahan ini, maksudnya kalaupun ada TV, gue mau ngomong dulu. Iya. Ini acara gosip. Iya juga, bener. Tapi gue ini penyanyi, gitu loh. Gue ini penyanyi. Kecuali ngomong di podcast, podcast ya kan. Beda lagi gitu. Kalau acaranya apa sebagai apa? Gue agak selektif, bukannya masalah gue sombong. Gue penyanyi. Kalau gue diundang nyanyi, gue mau. Iya. Betul, kalau di acaranya takutnya juga dipelintir juga nanti kan berita itu kan. Nah itu dia maksud gua. Karena dia gosip kan. Secara udahlah cukup beberapa kali gua di acara itu dan beberapa kali pihak dari stasiun TV swasta untuk minta gua permasalahan ini. Nanti aja lu pasti bakal tahu kok. Iya. Kelanjutannya. Ya kawal aja terus Instagram gue ya kan. Ya, bagus juga gue. Ya, itu yang gue bilang ke teman-teman Ki. Salahnya di mana sih gue bilang kan? Yang salah itu di mana? Yang salah itu ketika semua orang yang datang ngelihat Instagramnya Kiki, gue bilang kan. Lalu mereka nggak tahu apa-apa, tiba-tiba berkomentar.
gitu kan. Dan dia nggak ngikutin dari awal. Ya itu kenapa lu lihat, kenapa lu baca? Ya nggak apa-apa, itu statement mereka ya. Gua nggak bisa melarang untuk lu ngomong apapun. Sama lu gue bilang. Minta gua jangan fitnah. Kalau mau komen, kritik gua nggak anti kritik orangnya. Iya. Sama yang kayak tiba-tiba bahas soal masuk ke kasusnya, itu langsung gue jawab juga Ki. Gue bilang Anda salah server, gue bilang kan. Tanya ini gue bilang Anda salah server. Nah banyak juga nih ya guys yang netizen gua, yang DM gua di Instagram ini sekarang udah kejawab nih ya kan, soal apa sih yang Kiki suarain gitu kan. Poinnya adalah dia pengen banget yang bener itu ya terungkap sebenarnya gitu. Udah itu doang sih sebetulnya. Kenapa gua nggak mau jawab? Gue bilang kalian salah server kalau nanya gua. Yang punya masalah itu Kiki, gue bilang kan. Terus gue disuruh nanggepin. Ini kalian nanya apa sebenarnya? Ya kan, yang sebenarnya tanya ke gua. Lu sebagai gitaris gue, mereka bertanya, kenapa sih begitu? Kenapa sih begitu? Ya itu tadi sudah terjawab tadi kan? Iya. Terjawab. Ya maaf ngomong ya, kalau gue mau pansos, kalau gue mau pansos nih ya teman-teman ya. Kemarin ada 2 stasiun TV yang manggil gue untuk bahas kasus ini, gue nggak mau. Karena gue tidak menyanyi di situ. Iya. Kalau gue Mas Kiki nyanyi ya 1 lagu atau setengah lagu. Boleh lah. Karena gue penyanyi, karena gue vokalis band. Tapi kalau hanya ujuk bicara, mendingan di podcast aja. Iya. Gitu kan, gitu loh. Panjang cerita tanpa dipotong ya. Panjang cerita tanpa dipotong. Bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kebenarannya ya. Gitu ya. Wah gila ya. Terus, bukannya gue nggak butuh TV ya, intinya kita butuh lah media. Cuman sebagai band gitu. Cuman gue juga sering ditanya juga sih Ki. The Potters kok nggak diundang TV? Ya The Potters diundang TV, gue bilang, tapi saat ini tidak diundang untuk bernyanyi, gue bilang kan. Apa katanya? Kiki selalu diundang untuk bicara Indonesia, dan Kiki selalu bilang ke kita kalau nggak nyanyi nggak usah lah. Ya minimal gitu. 2 bait lah. Iya gitu kan. Jadi nggak pas aja. Dengarlah cintaku, baru gua upload suara hatiku. Nah, udah. Berarti gue nyanyi. Yang penting gue main gitar juga ya kan. Gitu. Ya gue bilang kayak gitu. Jadi intinya sih kalau nyanyi diundang datang gitu. Kalau enggak ya enggak. Terus gue bilang kalau ada yang nanya kan jarang manggung gitu kan. Ya lagi pandemi kali. Gue bilang, lu ngeledek gue bilang. lagi pandemi kali. Di mana? Ini jangankan konser ya, enggak lah, artinya pandemi kan ribet gitu mau manggung dengan skala. Gue kemarin gue nyanyi sendiri nggak, lo kan tahu kan, karena nggak boleh rame-rame, dan itu di mall dan itu sepi banget. Karena memang satu, masyarakatnya lagi takut dengan adanya COVID. Kedua, jarak dibatasi. Terus ada netizen lagi yang bilang, alah dia nggak ada yang nonton. Ya iyalah, gue manggungnya sekarang. Coba lu lihat aja di Instagram gue manggung sebelum COVID. Itu penuh satu lapangan, gue bilang. Iyalah. Karena kita nggak boleh kumpul-kumpul. Nggak boleh. Dan itu juga acara internal, ya kan? Makanya pas kemarin gue ke Bali tuh Ki, pas malam tahun baru itu di sana jam 8 malam, jam 11 malam itu sudah harus semua tutup. Gitu, after malam tahun baru itu jam 8 Ki. Jam 8 itu udah tutup semua. Iya, karena kan PSBB kan, yang tanggal 11 sampai tanggal 25 itu kan. Jawa Bali. Jadi kita memang dalam kondisi seperti ini gitu. Terus juga banyak musibah Indonesia di awal tahun, mulai dari tragedi SJ kemarin, terus Kalsel banjir, gempa di Majene, dan kita turut prihatin ya, ini apa namanya, tentang cobaan-cobaan ini bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa terlepas dari bencana. Udah wabah COVID juga melanda, udah hampir setahun ya. Mudah-mudahan semua ini semua guys, bukan musisi aja ya, bukan The Potter aja yang nggak ada manggung, hampir semua 99% mungkin. Iyalah. Tidak ada pekerjaan. Kita pikirkan kru-krunya bagaimana. Itu kan kita mikirin juga sebenarnya, makanya pada ke podcast, YouTube itu karena hanya kita tetap harus kreatif buat jaga eksistensi juga kan, walaupun tidak maksimal pendapatannya seperti kayak di sebelum COVID panggung. Gila ya, berat juga ujian kita ini. Iya semua
semua, mau artis siapapun sekarang, mau artis, mau usaha, lu kan pelaku usaha juga, lu punya kafe kopi, lu bisa merasakan income turun jauh. Gue juga punya usaha kan, gue sering catering kan, gitu iya. kan di rumah kan, nyokap gitu kan, jauh. Jadi tidak ada pesta. Gue sama Kiki tuh saling curhat gitu. Aduh Ki, kedai sepi lagi, sama nggak catering juga sepi. Di rumah sepi, terus manggung sepi, ya wajar. Yeah. Cuman itulah cobaan semuanya. Gitu, cobaan semuanya. Covid ini merata. Merata dari hulu sampai hilir kayaknya. Tapi tenang ya buat teman-teman yang masih sampai sekarang, kita ucapin terima kasih yang untuk orang-orang yang masih dengerin lagu The Potters Ki, ya kan? Oh iya dong, dari mulai album pertama sampai yang baru ini. Pokoknya tungguin terus karya-karya dari The Potters. Mohon doanya. Amin. Apa lagi? Nah, ini nih. Ini agak deg-degan nih. Apa itu? Lu percaya ramalan gak sih? Kita ini kan artis-artis biasanya diramal tuh, ya kan? Oh, sukses tahun depan. Amin aja ya kan. Yang ramalan zodiak ya. Ya, zodiak, ramalan zodiak ya kan. Ya kemarin ya, Mbak Yu ya. Yang fenomenal sekali itu menurut saya. Sebenarnya gini. Nggak, gue tuh kadang suka lucu juga, men. Ya kan? Begitu ramalannya bagus, wah ini begini. Iya, gue banget ya kan. Begitu sebenarnya ramalannya enggak gitu. Ramal itu sudah ada dari zaman dulu menurut gua. Iya sih. Dari zaman Jayabaya sampai sekarang. Ada Satrio Piningit katanya nanti di akhir zaman katanya gitu kan. Iya. Di Indonesia akan lahir seorang Satrio Piningit. Nah, itu ramalan Jayabaya yang terkenal ya. Terus dalam fenomena sekarang di Indonesia, dulu ada Mama Loren almarhum ya kan, mendiang Mama Loren ya kan, ada mendiang Mama Loren. Terus sekarang ada Mbak Yu yang kemarin meramal kejadian dan itu kebetulan benar. Kalau gue sendiri, kalau lu tanya percaya atau tidak gue dengan ramalan, gue tidak percaya. Contoh ramalan zodiak. 12 ramalan zodiak, 12 rasio bintang di situ. Ya kan? Apakah 270 juta atau miliaran orang di seluruh dunia ini atau 270 juta rakyat Indonesia itu sama? Enggak mungkin. Kalau benar pun kebetulan. Iya. Prediksi. Ada yang kebal hukum katanya. Menurut ramalan. Merasa kebal hukum. Nanti di 2021 akan dipenjara. Nggak tahu juga. Bisa iya, bisa tidak. Bisa tidak, bisa iya. Kan itu hanya sebuah ramalan. Apa iya, apa benar? Tapi jangan baper. Ada yang baper gitu. Iya. Dia tidak sebut nama sosok yang merasa merasa kebal hukum. Memang tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Cuman kalau hanya diramal, aduh nggak usah ada baper. Kan nggak percaya ramalan. Kalau gue sih nggak. Kalau gue, wah Kiki bakal begini karirnya nanti begini, nggak percaya. Gue nggak percaya. Nggak percaya ramalan. Itu hanya gini. Ramalan tuh lucu-lucuan aja. Hiburan aja, sama kayak ramalan zodiak gitu. Ya, kok percaya ramalan begitu gitu kan. Ya intinya yang ditakutkan adalah penggiringan opini. Nah, itu yang dikhawatirkan. Penggiringan opini ke sana. Sebenarnya orang itu melihat sebab akibat sih sebenarnya. Dia meramal contoh, ada sebab ada akibat. Contoh yang merasa kebal hukum katanya kan. Itu dia meramalnya berdasarkan apa? Berdasarkan logika sebenarnya. Iya, sebenarnya ada orang yang kebal hukum. Ada orang yang merasa kebal hukum. Ada orang yang merasa. Dan ternyata orangnya merasa gitu kan. Kalau merasa ini agak repot takaran merasa kan. Merasa ini kan kalau ada ukurannya? Katanya pergantian presiden dipermasalahkan sekarang. Ya menurut gua nggak usah dipercaya juga. Itu mengarang bebas itu. 2024 kali ya kan. 2024 pemilu. Iya dong. Nah, siapapun ya Pak Jokowi undang-undang 2 periode sudah. Ya udah. Habis masa jabatannya gitu kan. Kalau kita ini takutnya kan orang politik ini kalau udah ngeramal ke istilah politik ini bisa dipolitisasi. Iya benar. Langsung digiring itu gitu opini. Sensitif. Nah,
Mungkin Bahaya, salahnya peramalnya di situ. Ya, dia harusnya entertaining aja lah. Iyalah, nggak usah lah. Kita sebagai rakyat ini kita mau mengkritisi ataupun secara benar lah, secara benar. Gue juga kalau untuk hal yang politik dia meramal pergantian presiden, gue agak itu sudah bukan ranah dia. Iya benar. Nggak usah diucapin, lo harus pilih-pilih juga gitu kan. Maksudnya gini, jangan sampai ini ke politik ini kan sensitif nggak? Iya, benar. Politik ada yang dukung ini, ada yang oposan gitu kan? Ya politik namanya kan. Iya. Dunia politik penuh dengan intrik, kata Iwan Fals, ya kan? Takutnya Iya, dipelintir. jadi kita harus hati-hati juga ngomongnya. Makanya setiap video sekarang ada apa tuh? timer. Oh, ada timer. Di menit keberapa? Biar nggak dipotong, Iya. biar nggak dipotong orang, dijadikan bahan. Jadi orang harus tonton Dari awal. fullnya gitu. Keren ya. Ya, karena kalau kita salah ngomong sedikit bisa Dipelintir dipelintir. Makanya sekarang buat kenapa kita nonton YouTube selalu ada tiap podcast ada menitnya. Itu biar di blocking timernya. Itu biar orang nggak bisa motong-motong. Oh katanya begini, dia harus jadi kontroversi gitu. Iya nggak boleh juga kan melintir dia berubahnya jadi hoak lah nanti Iya kan. nantinya gitu karena kan ini zaman digital gitu. Ya artinya kita dulu ya lucu-lucuan aja sih harusnya ya kan. Aduh seru ya. Tapi kira-kira kayak gitu lah guys ya, ini seputaran apa namanya obrolan kita nih anak band ya kan, yang penuh liku-liku ya Ki, lika-liku ya. Ya biasalah, semuanya juga penuh namanya hidup ya. Intinya nggak semulus yang kita pikirkan juga. Nah ini kenapa sih gua ajak ngobrol Kiki juga soal ini gitu kan? Karena berangkatnya banyak juga pertanyaan ke gua kan Ki, dan ini podcast ini cukup mewakili lah artinya gue tuh ngobrol juga gitu sama lo gitu soal yang apa keresahan lo nih terhadap fenomena yang terjadi, mau itu bencana alam kan kita harus peka. Kita sebagai musisi kan nggak harus cuman sekedar ngomongin musik gitu loh. Kalau ada bencana ya kita gimana caranya kita berbuat sesuatu nih, misalkan kita bikin charity, kita bikin apa kan ya, soalnya kalau hidup kita ini nggak kayak gitu nanti siapa yang mau nolong kita juga gitu. Ya intinya kita juga ngeband bukan sekedar ngeband aja, kita juga paham tentang perkembangan situasi. Betul, gitu kan. Kadang kita harus peka juga karena realnya kita musisi memang, cuman kita kayak Angga itu latar belakangnya di S2 ya, bidang ilmu politik ya. Kalau nggak salah. S1 politik. S1 politik, S2 manajemen. Iya, ekonomi. Jadi apapun itu memang kita harus peka dengan lingkungan sekitar gitu kan, karena mungkin dari situ jadi inspirasi bikin lagu. Iya betul, betul. Keresahan kayak misalkan dari misalkan kita ngelihat ibu-ibu di jalan yang kelaparan misalkan gitu kan, itu jadi inspirasi buat kita tuh ya kan. Kita gimana caranya nih? Itu bikin lagu tentang sosial ya. Tentang sosial. Terus gitu kan. Rasanya diduakan. Benar. Temen yang diduakan kalau gitu enggak. Rasanya diduakan apa namanya, terus ya jatuh cinta mungkin kan. Ya itulah. Patah hati, mewakili perasaan orang. Ada temen curhat minta dibikinin lagu ya. Dan kita juga kan mikirin juga jadi mikirin juga gimana nih caranya supaya apa pemilihan lirik juga harus apa kalau kata KBMB harus ilham ya, harus ada apa ya? Biar gregetnya dapat ya. Biar gregetnya dapat dan mewakili sebenarnya mewakili perasaan orang banyak. Ya. Pokoknya gua sangat mendukung sekali podcast ini. Angga The Potters. Gimana tanggapan lu tentang podcast? Gue ini baru kesini ya. Ini studio berubah jadi begini dan ini mahal-mahal loh. Ini merek-merek semua loh. Ini merek-merek semua loh. Ya kan? Waduh. Ini vendor ya? Oh, Jadi bukan kesannya ya, ini lucu aja studio. Studionya bukan kesannya mahal gitu kan. Ya walaupun gua tahu lo agak sedikit
kocek lu agak dalam di sini, gue tahu. Tapi intinya unik, kreatif, ya kan, beda gitu kan. Ya mungkin gue doain podcastnya, makanya guys, amin. Ini kontennya berisi sekali dan subscribe. Oke guys, thank you banget obrolan kita. Nanti kita sambung lagi dengan tema-tema yang beda ya. Ditonton sampai habis nih obrolan kita ya kan. Ya pokoknya ditonton dan dukung terus The Potters. Ya. Pokoknya kita tetap meramaikan industri musik Indonesia sebisa kita dan mohon doanya. Sudah ya. Oke guys, thank you banget semuanya. Kiki The Potters. Angga The Potters. Bye.